Halo, ketemu lagi nih sama Bang Timur. Di video kali ini kita bakal lihat salah satu komik keren Indonesia yang sempat hadir di majalah Cosmic sekitar tahun 2016-an tentang bentrok aspek klinik dan teknologi. Ya, kali ini gue bakal bahas komik berjudul Manungsa. Pengen tahu lebih jauh tentang komik keren ini? Yuk kita simak sama-sama ya lewat format review singkat ini. Sebelumnya, seperti biasa, biar gue makin semangat bikin konten serupa, please comment, like, subscribe, dan share video ini ya. Yuk kita lihat profil komik ini. Komik hitam putih dengan ukuran 14,5 x 21 cm ini adalah versi kompendium atau lepasan dari seri 9 volume pertama komik Manungsa yang sempat muncul di majalah Cosmic. Komik setebal 248 halaman ini adalah kolaborasi ilustrasi dan cerita dari Ervan Fajar dan Jaka Adi. Ervan sendiri adalah komikus Arigato Macaroni atau saat ini lebih dikenal dengan karyanya Godam Putih Hitam. Sedangkan Jaka Adi merupakan salah satu kreator yang terlibat di komik H2O dengan Sweta Kartika. Pandu Rukmi dan Fahmi Hamka juga ikut serta sebagai asisten gambar. Lalu ada Jotan dan Risma membantu editing dan Imam Wibowo turut serta terlibat dalam tata letak komik. Secara umum komik ini nyeritain tentang Kanaka dan Rakai, dua orang anak yang harus kehilangan kedua orang tuanya setelah suatu peristiwa yang menghancurkan wilayah tempat tinggalnya 14 tahun lalu. Dalam volume pertama ini, kita juga secara perlahan akan menemani mereka mencari tahu penyebab peristiwa aneh tersebut yang ternyata berhubungan dengan konflik antara peradaban teknologi maju manusia saat ini dengan entitas mistis yang dekat dengan alam. Komik super tebal terbitan Cosmic dan Gramedia MNC yang udah agak langka ini bisa kita lihat diproduksi dengan sangat baik. Mulai dari covernya yang dominan coklat dengan sosok para karakter di komiknya, serta penggunaan jaket cover seperti ini yang cakep banget dan cukup jarang dipakai di terbitan komik Indonesia. Di cover belakang bisa kita lihat sinopsis dan bagian dalamnya ada profil singkat dari dua kreator utama komik ini, yaitu Mas Arvan dan Jaka. Buku setebal ini pastinya punya punggung buku dengan info judul dan kreator yang cukup jelas. Berbeda dengan versi majalahnya, pada kompendium ini kita bakal dikasih juga beberapa gambar konsep dan dibalik layar dari pengerjaan komiknya. Yang pastinya bikin kita makin takjub sama konsep mistis versus teknologi yang diangkat dalam komik ini. Nah, ada beberapa hal menarik lain loh yang bisa ditemui di komik ini. Apa aja ya? Yuk kita cek hal menarik di komik ini. Yang pertama tentunya ilustrasi yang memukau dari para kreator yaitu Ervan dan Jaka yang berhasil ngegabungin gaya manga dan barat jadi sebuah gaya gambar yang unik, detail, dan humanis. Gua gak kebayang berapa lama waktu yang mereka butuhin untuk ngelakuin toning dan shading di tiap panelnya yang ngebuat kesan gambar manual pensil dengan efek smudge muncul. Belum lagi hal-hal rinci yang digambar membuat tiap halaman jadi karya seni tersendiri yang bisa diapresiasi dari berbagai aspek visual. Belum lagi nih kita ngebicarain tata letak panel, sampai world building latar kisah di kota modern Giakarta dan sekitarnya. Cukup sayang emang komik ini berhenti terbit setelah majalah Cosmic Second Orbit nggak lanjut. Yang kedua pastinya tema, plot, dan cerita yang sangat menarik diangkat oleh para kreator Manungsa. Sang antagonis melontarkan kritik atas kesenjangan sosial, kerusakan lingkungan, dan keseimbangan alam. Sedangkan para petugas kota Giakarta berusaha membawa keteraturan dengan segala kemajuan dan teknologi yang mereka miliki. Ada juga nih plot mengenai protagonis kita Kanaka dan Rakai dalam mencari tahu misteri kejadian yang ngancurin kota tempat mereka tinggal saat kecil. Ini nyambung sama karakter unik yang bisa kita temui di komik ini. Selain kedua tokoh utamanya, kita bisa temui karakter yang beragam loh. Ada Deputi Rara Neina dan Komandan Bak Feifeng Gesich, android yang menjaga Giakarta dari berbagai ancaman dengan nama yang bisa diartikan dari bahasa Jerman, kurang lebih muka yang minta ditampar. Dan pastinya para sosok anomali yang mengancam lewat kekuatan mistis dan kliniknya. Mulai dari Kala melalui bentuk raksasanya, Kohwin dan Dian melalui praktek kekuatan babi ngepetnya, hingga sosok Jai Langkung yang ngacauin serangan pasukan pengaman Giakarta. Bener-bener kreatif dan cukup mind-blowing menurut gua. Presentasi praktik klinik ini dalam komik aksi lokal yang menutup kisahnya dengan cukup baik di volume pertamanya. Terakhir, komik ini penuh dengan bonus art, sketsa, dan kisah di balik layar serta yang cukup menarik nih. Ada berbagai rahasia dan easter egg tentang salah satu idola sang kreator komik ini, yaitu berbagai hal yang berkaitan dengan JKT48. Bahkan jumlah halamannya kalau dilihat kan 248 halaman ya. Nah, untuk lebih lengkapnya bisa cek videonya di YouTube Cosmic ini ya. Jadi, gimana menurut kalian? Komik Manungsa ini menurut gue salah satu komik modern yang harus kalian baca karena selain gaya ilustrasinya yang super bagus, keren, dan unik, tema antara mistisme dan teknologi yang diangkat juga dikisahkan dengan baik.
Selain plotnya yang berlapis dibalut kritik sosial dan tragedi, kita pun bisa melihat momen aksi yang memanjakan mata dan bisa dibilang komik ini ngebawa aspek klinik Indonesia ke level yang lebih tinggi yang dituturkan sebagai sebuah karya seni. Oke, mungkin itu dulu dari gua. Jangan lupa untuk tetap baca dan dukung terus komik Indonesia yang pastinya nggak kalah keren sama komik internasional ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Cus!